Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengakses situs Learning Management System atau LMS milik Universitas Terbuka. Tutorial ini akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengikuti pembelajaran online melalui LMS yang sudah bisa digunakan. Langsung saja, yang pertama aktifkan atau buka browser, kemudian pada address bar baru ketikkan alamat dari LMS. Setelah tampil halaman awal dari LMS, untuk mahasiswa agar supaya dapat mengakses pembelajaran online diharapkan untuk login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh pengelola kampus UT. Kita login dulu. Setelah berhasil login, maka akan tampil halaman awal atau halaman dashboard. Pada bagian ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana cara mengikuti perkuliahan online menggunakan sistem LMS ini. Yang pertama, kita cari dulu mata kuliah yang akan kita ikuti. Sebagai contoh, di sini saya akan membuka untuk mata kuliah praktikum IPA di SD ya. Kita buka atau kita aktifkan. Nah, di sini untuk tampilan awal dari praktikum IPA di SD, yang pertama ada pendahuluan ya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada beberapa tab, mulai dari sesi 1, sesi 2 sampai yang paling kanan adalah sesi 8. Nah, di sini ada keterangan bagaimana atau apa saja yang akan dipelajari pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Kemudian silakan scroll ke bawah. Di sini ada yaitu yang pertama adalah perkenalan. Nah, pada tahap awal ini di sini ada link yaitu dengan tulisan forum perkenalan ya. Nah, ini harus diisi untuk masing-masing mahasiswa. Apabila forum perkenalan ini sudah diisi dan seterusnya, maka bisa dilihat pada bagian sebelah kanan. Di situ akan terchecklist ya pada masing-masing kotak ya. Nah, untuk yang pertama di sini contohnya yaitu mengakses forum perkenalan. Kita buka. Nah, pada bagian forum perkenalan di sini ada penjelasan yaitu forum ini disediakan bagi mahasiswa sebagai media untuk saling mengenal satu sama lain. Silakan Anda saling memperkenalkan diri masing-masing dengan menyertakan identitas dengan lengkap disertai dengan foto. Sebagai contoh di sini saya sudah mengisi ya perkenalannya. Nah, tambahan untuk mahasiswa atau teman-teman yang mengakses LMS ini melalui PC atau laptop, di sini bisa dilihat ada beberapa tulisan yang masih kalimatnya adalah bahasa Inggris ya. Nah, di sini cara untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia cukup mudah. Sebagai contoh di sini untuk mentranslate ya, arahkan kursor ke salah satu tulisan yang berbahasa Inggris. Contoh pada kalimat discussion, di sini saya arahkan, kemudian klik kanan, selanjutnya muncul pop-up menu ya. Di sini silakan teman-teman pilih untuk terjemahkan ke Indonesia. Klik. Nah, maka yang tadinya tulisan bahasa Inggris akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kembali ke topik di sini untuk perkenalan ini sudah dijelaskan ya. Di sini adalah untuk mengenal satu sama lain. Selanjutnya silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing dan menyertakan identitas dengan lengkap disertai dengan foto. Nah, contoh di sini saya akan memperlihatkan perkenalan milik saya ini ya. Kemarin saya sudah buat yaitu hari Kamis tanggal 15 Oktober
jam 22. Kita klik yang perkenalan. Nah, ini contohnya forum perkenalan. Nah, ini saya yang buat, ada foto, kemudian ada kalimat sapaan ya, atau memperkenalkan diri. Untuk membuat perkenalan baru, ini back dulu atau bisa langsung ke forum perkenalan ini ya, ke tab bagian atas. Ini adalah breadcrumb ya, jadi navigasi untuk mempermudah mahasiswa ketika ingin mengakses menu-menu yang ada pada LMS ini. Kembali ke forum perkenalan. Nah, di sini untuk membuat perkenalan baru, sebagai contoh ini saya akan memasukkan topik baru ya pada perkenalan ini, yaitu dengan cara klik tombol biru di sini ya, tambahkan topik diskusi baru. Nah, ini diklik, kemudian akan tampil form. Di sini fungsinya untuk mengisi apa saja yang dibutuhkan ketika untuk membuat sebuah forum atau diskusi ya. Untuk subjek di sini atau subjek ini bisa diisi dengan topiknya, bisa perkenalan atau dengan nama kita ya. Contoh di sini akan saya tuliskan nama saya. Selanjutnya pada bagian pesan, nah ini nanti akan muncul seperti tadi ya. Ini sebagai contoh, saya enter. Nah, di sini misalkan berisi kalimat yaitu perkenalkan, nama saya, kemudian di enter, tuliskan alamat, tuliskan kelas misalkan, dan vouchernya. Kemudian untuk menambahkan foto, kita arahkan kursor ke bagian atas ya di sini. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada menu ya, menu untuk membantu kita dalam menggunakan form ini ya. Jadi untuk memasukkan foto di sini ikonnya adalah ini ya, sisipkan atau edit gambar. Nah, ini diklik, nanti akan diarahkan ke pop-up yaitu image properties. Nah, bisa memasukkan dari URL, misalkan punya foto yang disimpan di Google Drive atau di media penyimpanan online lainnya ya. Atau bisa juga langsung kita klik yang tombol ini, jelajahi repository ya. Nah, di sini akan masuk ke dalam database yang ada di LMS UT ya. Ini saya sudah mengupload beberapa foto. Untuk mengupload file baru, di sini ada menu di sebelah kiri ya. Ini kita pilih yang upload file. Klik. Nah, ini ya, ada lampiran. Ini fungsinya untuk mengambil foto dari komputer atau dari HP ya, apabila dibuka menggunakan HP. Ini fungsinya untuk yang belum sama sekali mengupload foto. Kalau saya tadi sudah menguploadnya di sini, maka saya tinggal ambil ini salah satu dari foto yang mau saya pakai untuk ditampilkan di forum perkenalan. Contohnya di sini saya akan mengupload foto baru, yaitu pilih file, kemudian akan diarahkan ke lokal ya, atau ke komputer di media penyimpanan. Nah, misalkan di sini pada bagian direktori penyimpanannya di picture ternyata kosong. Nah, ini ada ya. Kemudian di musik, kalau nggak salah foto itu ada di musik. Nah, ini ya, ini contoh, ini klik ya, kemudian open. Nah, sudah simpan sebagai. Nah, ini fungsinya untuk memberi nama filenya. Kalau yang tadi adalah di sini Alvanahel, misalkan saya ganti misalkan untuk
nama filenya adalah perkenalan. Nah, kemudian unggah file ini. Nah, ini sudah tampil. Bisa kita atur untuk height dan width-nya ya, panjang atau tingginya. Nah, kalau misalkan sudah cukup, dirasa cukup ya, langsung saja simpan foto. Maka foto ini harus diisi deskripsi ya, di sini jelaskan gambar ini. Ini fungsinya ketika jaringan internet itu tidak stabil dan ketika membuka topik perkenalan itu gagal memuat foto, maka nanti bisa diganti dengan teks yang kita tuliskan pada deskripsi ini. Misalkan karena nama saya Solehan, saya kasih nama Solehan. Selanjutnya simpan. Ulangi, simpan lagi. Nah, akan tampil di sini. Ini ternyata posisinya tadi kursornya belum saya letakkan di atas, jadi ini saya klik, kemudian saya cut, saya letakkan di sini, saya paste. Nah, maka tampil seperti ini. Ya, setelah selesai seperti ini, tinggal posting ke album, maka nanti akan masuk ke dalam daftar perkenalan yang ada di bawahnya. Ini sebagai contoh punya saya sudah ada ya, kurang lebih seperti itu. Ketika sudah selesai mengisi forum perkenalan, maka nanti pada bagian pendahuluan ini teman-teman bisa lihat pada bagian kanannya, maka nanti akan terchecklist ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke menu berikutnya di sini. Ini saya rubah dulu menjadi bahasa Indonesia untuk mempermudah. Selain ada forum perkenalan, di sini ada pengumuman. Ini sepertinya belum ada ya. Ini yang ngisi biasanya tutor ya, tutor pada mata kuliah yang diampu. Nah, ternyata memang masih kosong ya. Nah, belum ada. Back lagi atau kita langsung ke pendahuluan di bagian atas. Apabila di sini pengumuman belum ada, ini bisa kita checklist manual. Nah, ternyata memang untuk pengumuman tidak ada kolom checklistnya ya. Jadi hanya untuk memberikan informasi kepada mahasiswa. Selanjutnya di sini ada RAT ya. RAT ini kalau nggak salah rencana alokasi. Ya, itu kalau nggak salah ya. Nanti coba dilihat sih. Penasaran saya. Coba. Iya. Rencana. Ya, saya download. Dan saya buka. Rancangan aktivitas tutorial ya, ini ada RAT, ada satuan aktivitas tutorial kisi-kisi. Nah, ini bisa teman-teman download, bisa di baca-baca ya. Ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang ada di mata kuliah praktikum IPA. Setelah ini terdownload, kita bisa pada bagian ini ya, pada bagian ini kita checklist. Karena ini sudah berhasil kita download. Selanjutnya ada yang berikutnya, itu daftar praktikum dan waktu unggah. Nah, ini di download juga, kemudian di checklist. Dan yang terakhir adalah template LKP. Nah, ini juga di download lalu di checklist juga. Apabila pada bagian pendahuluan ini sudah selesai, teman-teman bisa lanjut ke sesi yang ini ya, sesi pertama atau sesi 1. Nah, ini klik sesi 1, kemudian nanti akan tampil isinya. Nah, ini pada sesi 1 ini materi yang dipelajari adalah tentang makhluk hidup. Di sini ada petunjuknya ya, yaitu pada subpokok bahasannya yang akan dibahas tentang ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Yang kedua adalah simbiosis, ini percobaan mandiri. Nah, pada bagian di bawahnya ini ada materi ya, berupa slide. Nah, makhluk hidup dan lingkungannya. Selain kita bisa membaca slide dari yang ada pada LMS, kita juga bisa mendownload ya. Ini pada bagian bawah slide ini materi inisiasi ke-1 untuk di-download ya. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya secara langsung. Nah, apabila sudah terdownload, maka ini kita checklist ya, berarti ini sudah kita kita baca atau kita ambil filenya.
Selanjutnya di bawah ada daftar kegiatan praktikum dan waktu unggah, ini juga di-download, dilihat isinya. Bila sudah kita beri checklist. Kemudian ini yang penting yaitu diskusi ya. Diskusi ini digunakan sebagai media komunikasi antara tutor dengan mahasiswa. Jadi apabila ada mahasiswa yang mungkin belum paham atau mungkin menemui kesulitan pada saat pelaksanaan pembelajaran, itu bisa menuliskan sebuah pertanyaan ya untuk dibahas bersama-sama di forum diskusi. Bisa dilihat di sini untuk diskusi ada satu yang belum terbaca. Coba saya buka untuk diskusi pada praktikum IPA sesi pertama ini. Di sini muncul diskusi 1. Nah, ini isinya saya rubah dulu ke bahasa Indonesia untuk mudah. Ini pada diskusi 1 ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober tutor menuliskan, silakan saudara ceritakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktikum, lalu jelaskan usaha yang dilakukan saudara dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Nah, ini perintah atau mungkin semacam pertanyaan ya, atau pertanyaan dari tutor, bagaimana sih kendala yang dihadapi oleh teman-teman ketika praktek. Nah, itu bisa kalian atau bisa teman-teman sampaikan, bisa ditulis nih di forum ini. Caranya dengan pada bagian bawah topik ini ada balasan ya, ini klik balasan. Ini contoh yang sudah mengisi. Yang pertama ada Ibu Ananda Bella Puspita, ini menuliskan di sini, beliau menjawab, dikarenakan pada saat ini pembelajaran sedang berlangsung secara daring, kegiatan praktikum berkelompok sangat susah dilaksanakan dan terkadang ada alat dan bahan yang sulit untuk ditemui. Itu. Kemudian saya juga sudah mengisi. Kemudian di bawahnya di sini juga ada saudara atau Mbak Liana Fitri, ini juga sudah mengisi ya. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara menjawab forum diskusi atau topik bahasan yang diberikan oleh tutor. Nah, ini klik balasan. Selanjutnya di sini akan muncul form yang fungsinya untuk menuliskan apa yang mau kita jawab ya. Tulis, ketika sudah selesai langsung klik tombol sampaikan. Apabila mau kita cancel, kita pilih yang batal, seperti itu. Ini untuk bagian diskusi ya. Jadi sebenarnya selain kita bisa menggunakan media seperti WhatsApp di grup itu, kita juga mengisi di sini. Nah, apa sih sisi positifnya ketika kita aktif di dalam diskusi ini di LMS? Maka yang pertama, data kita ya sebagai mahasiswa di kampus universitas terbuka itu akan terdeteksi langsung ke sistem pusat gitu kan, karena ini sistemnya kan langsung real time gitu. Jadi pihak kampus akan tahu bahwa kita memang aktif mengikuti perkuliahan melalui sistem e-learning, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk bagian selanjutnya di sini sesi 1 tadi ya. Nah, untuk sesi 1 ini selain diskusi, di bawahnya tadi ada yang namanya, nah ini template laporan sama. Ini untuk laporan atau lembar kerja praktikum milik mahasiswa. Coba saya download. Nah, template LKP. Oh, berarti ini yang kemarin sama seperti yang sudah di-share oleh Bu Tutor. Ini untuk membuat tugas praktikum ya, draftnya atau formatnya seperti ini. Oh iya, sama, yaitu template LKP untuk laporan. Saya rasa untuk teman-teman semuanya sudah punya ya untuk format ini. Nah, kembali ke bagian LMS. Di sini sudah checklist ya, sampai diskusi tadi dia akan otomatis terchecklist kalau untuk diskusi ini. Kemudian untuk template laporan juga sudah terdownload. Nah, di sini ada kuis ya. Di sesi 1 ini ternyata disediakan kuis untuk dikerjakan ya. Jadi coba kita lihat seperti apa kuisnya. Yang jelas materinya terkait dengan makhluk hidup. Masih loading, kita tunggu. Nah, ini ya contoh untuk kuis 1.
Di sini ada soal tumbuhan melakukan fotosintesis. Hal tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu ada multiple choice ya, ada beberapa pilihan jawaban. Jadi pilih salah satu yang menurut kita itu jawabannya paling menurut kita itu tepat atau benar ya. Jadi berdasarkan soal di situ tumbuhan melakukan fotosintesis ya. Hal tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan metabolisme. Coba saya pilih yang pertama, lalu untuk melihat apakah jawaban kita benar atau salah, ini ada tombol cek ya. Nah, jawaban Anda benar karena fotosintesis adalah cara tumbuhan memproduksi makanan. Apabila untuk soal yang pertama ini sudah, untuk lanjut ke soal berikutnya kita pilih yang tombol navigasi yang letaknya di sebelah kanan ini. Klik. Contoh soal nomor 2, salah satu contoh gerak tikmonasti adalah. Tikmonasti itu putri malu yang menguncup apabila disentuh. Coba saya klik, kemudian cek. Ya, benar jawabannya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita pilih navigasi sebelah kanan. Berikut pernyataan yang benar adalah, kangkung semar menangkap serangga, alat pernafasan pada katak dewasa adalah insang, tumbuhan menghirup karbon dioksida, hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini tadi kan saya 2 tuh jawabnya benar semua ya. Ini sebagai contoh, gimana sih kalau jawabnya salah gitu kan. Nah, contoh alat pernafasan pada katak dewasa adalah insang. Ini saya klik, kemudian saya cek. Nah, apabila salah di sini akan muncul warna merah ya. Jawaban Anda salah karena katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Itu jawabannya benar di sini. Kalau saya mati sebentar. Apabila jawabannya salah, kita pilih yang try again ya. Nah, ulangi. Contoh di sini adalah hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jawabannya benar. Next, soal nomor 4. Contoh simbiosis mutualisme. Nah, mungkin hubungan petani dengan burung hantu ya. Cek. Oke, benar. Soal terakhir, unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Hal ini atau hal tersebut merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin yang terakhir ini jawabannya. Kita cek. Oke, jawabannya benar. Apabila teman-teman sudah selesai menjawab soal seperti ini, perhatikan pada bagian sebelah kanan di sini ada tombol finish. Nah, ini diklik finish. Ya, apabila sudah diklik finish, maka nanti pada bagian sesi 1 ini, otomatis yang bagian sebelah kanan ini akan terchecklist. Ini ya. Karena saya sudah mengerjakan di sini sudah checklist. Kemudian ini ada living thing atau organisme makhluk hidup. Ini adalah materi sepertinya. Saya coba lihat dulu. Ya, di sini materi berupa slide. Jadi bisa teman-teman lihat video. Ini video yang di-embed dari YouTube ya. Nah, ya. Jadi ini adalah videonya bisa dilihat dan dipelajari, karena di sini menggunakan narasinya bahasa Inggris, saya kurang begitu mengerti ya. Mungkin di sini teman-teman yang S1-nya dulu jurusan bahasa Inggris bisa mengartikan atau tahu maksud dari video ini. Oke, ini isinya. Kita kembali ke sesi 1 ya. Nah, di sini kan untuk sesi 1 sudah selesai ya, tadi semuanya sudah terchecklist. Jadi untuk selanjutnya diharapkan memang seperti itu. Jadi mulai dari tahapan awal sesi 1 ini kita baca materi yang dipelajari pada setiap sesi, kemudian sudah ada slide-nya, ada juga file yang bisa di-download. Selanjutnya kita diberikan daftar kegiatan praktikum dan jadwal upload atau unggah. Ada juga forum diskusi bagi teman-teman yang belum memahami materi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada tutor. Selanjutnya juga disertakan template laporan yang fungsinya bisa diisi dengan laporan yang akan kita kerjakan. Kemudian ada kuis, kemudian di sini ada materi tambahan. Nah, bila sudah seperti ini, kita lanjut ke sesi 2. Bisa diklik pada bagian bawah ini atau kita scroll ke atas, kita pilih sesi 2. Oke. Pada sesi 2 ini materi yang akan dipelajari yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan.
Nah, di sini sama seperti yang ada di modul ya. Kita semuanya punya dan kita sudah mempelajarinya pada tuwab kedua kemarin. Kemudian scroll ke bawah. Masih loading. Kendala sinyal ya, masih loading jadi lama. Jadi untuk isinya kurang lebih sama dengan sesi 1, yaitu pertama ada slide, kemudian nah ini ada slide, kemudian ada selain ada slide ada juga materi yang bisa di-download, ada juga untuk forum diskusi ya. Di sini ada satu juga yang belum terbaca, ada juga daftar praktikum, ada kuisnya juga ternyata ini ya. Nah, ini jadi bisa teman-teman isi sesuai dengan jadwal tuwab yang sudah diberikan oleh pihak kampus ya. Jadi harapannya begini, sembari kita mengikuti tuwab lewat Microsoft Teams, jadi teman-teman juga harus mengakses LMS ini ya. Jadi bisa kita diskusikan mengenai hal-hal yang belum paham pada bagian diskusi. Kita bisa lihat materi yang sudah ada pada LMS. Selanjutnya kita juga bisa mengerjakan kuis yang sudah disediakan oleh LMS. Di sini karena kendala sinyal, jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran ya. Di sini saya dengan niat hanya berbagi, jadi agar teman-teman tahu gitu kan. Dalam artian kita bisa belajar bersama-sama lewat LMS ini. Itu saja, sekian video tutorial dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.